Menginterpretasikan ya. Sebelum kita membaca data itu, tuliskan dulu rumusan hipotesisnya. Hipotesis ini itu digunakan untuk menduga sementara di dalam melakukan penelitian. Jadi yang namanya penelitian kuanti itu menguji kebenaran ya. Apakah variabel X1, X2 yang independen itu memang benar-benar mempengaruhi Y? Nah, secara teori pastinya iya. Orang yang belajarnya lama gitu ya biasanya, dan itu intens, istilahnya lama tapi istilahnya bagus gitu ya, maka prestasinya juga bagus. Tetapi EQ juga akan mempengaruhi. Kalau EQ-nya tinggi, orang yang EQ-nya bagus juga dia akan pastinya pintar, itu teorinya gitu. Itu teorinya. Maka kita akan membuktikan dengan penelitian, pendekatan kuanti, otomatis kita harus punya datanya gitu ya. Rumuskan dulu H0 itu harapan palsunya, harapan yang kita tidak ingin ingin menerima lah, atau kita tolak. Jadi hipotesis kosongnya itu bilang tidak ada pengaruh. Hipotesis alternatif, jadi ini bisa saja bilang H1, H2, H3. Kalau kita punya dua variabel bisa H1, H2 gitu ya. Jadi yang kita harapkan itu ada di HA, ada pengaruhnya. Jadi nanti yang kita terima itu di rumusan hipotesis itu, yang kita terima HA menolak H0, atau Anda mengingat satu aja, saya mau menolak harapan palsunya lah gitu ya. Kemudian kriteria pengujian ini sama dengan yang korelasi. Jika R hitung ya, R dari output SPSS itu lebih besar dari R tabel dengan dPn-2, maka H0 ditolak. Kalau R hitung kurang dari R tabel N-2, maka H0 diterima gitu ya. Saya langsung interpretasi. Di sini tadi hasilnya ya. Kita membacanya ini persen correlation, itu nilai korelasi ya. Prestasi ini Y, kita berarti ke X ya, atau dari lama X1 ke Y. Nah, ini hasilnya minus 0,502. Kemudian nilai korelasi EQ terhadap Y itu 0,664 gitu ya. 0,664. Maka nilai R hitung X1 terhadap Y ini kurang dari R tabel. Tabelnya itu ini, tabel produk momen untuk mahasiswa prodi PBI. Anda bisa search aja sendiri atau cari sendiri ya. Ini cari aja nilai R produk momen. Nah ini N kita itu sebenarnya tadi 15 ya, 15 minus 2 13, jadi 0,553 ya. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, 15. Berarti ini salah ya, 553. Sebentar. Ini nanti bisa dirubah ya, ini 553. Jadi lama belajar itu tidak ada hubungannya. Yang saya bilang tadi, ternyata orang yang lama belajar itu tidak menjadi syarat dia pinter, karena lama belajarnya itu di sela-selanya buat main misalkan ya, tidak intens itu ya. Makanya tidak ada hubungannya. Kemudian yang kedua itu adalah EQ. Kalau ini EQ positif, ada hubungannya sama prestasi. Cara teorinya juga membenarkan seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kita ke model summary. Ingat ya, di model summary ini digunakan untuk
mengetahui berapa pengaruhnya tadi. Tapi di atas menjadikan dasarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor ya. Koefisiennya 0,609, jadi 60,9% dia mempengaruhi. Artinya adalah X1, X2 itu mempengaruhi Y sebanyak 60,9%. Jadi sudah 60-an, 61%. Selebihnya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kamu teliti gitu loh, yang tidak diteliti, yang tidak masuk input data gitu ya. Kemudian selanjutnya ini tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini untuk menjelaskan ya yang dilihat di signifikan ini 0,004 ya, cara bacanya 0,004. 0,004 itu kurang dari 0,05 ya. Nah, saya tambahkan di sini kurang dari 0,005. Eh 0,05 kok 005. 0,05. Maka H0 ditolak. Sama dengan rumusan hipotesisnya. Jadi variabel bebas antara X1 dan X2 itu secara bersama-sama memang berpengaruh terhadap variabel dependen. Meskipun tadi secara korelasi lama belajar itu tidak mempengaruhi karena ini pengaruhnya juga tadi hanya 60%. Jika pengaruhnya lebih dari 60 lah katakanlah, pasti nilai korelasi di antara X1 terhadap Y-nya bagus tadi. Nah, ini terakhir itu untuk menunjukkan garis regresi ya. Yang dipakai ada di kolom ini. Nah, nilai konstantanya itu A 47,38, nilai B X1 itu minus 2,7375, nilai BX2 nya plus 0,28 gitu ya. Itu untuk dianalisis regresi.